Kamu jangan sampai melakukan sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Ya kan? Masa kuburan dengan masjid-masjid bagusan kuburan? Itu namanya matematika goblok. Matematika yang sesat dan menyesatkan. Yang Buya sering katakan matematika goblok. Matematika goblok ini nggak ngepas itu goblok itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Maka menyebut-nyebut Nabi kita, baik itu namanya maupun itu sirahnya, yakni sejarahnya, ingat, tentang apanya saja, baik tentang kelahirannya, tentang di masa kecilnya, sebelumnya, tentang kenabiannya, ya, dan setelah wafatnya, tentang di alam barzahnya gimana, tentang di akhiratnya gimana. Pokoknya cerita tentang Nabi kita SAW itu adalah bagian daripada zikir, mengingat Nabi kita. Mengingat Nabi kita bagian yang diperintahkan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikraka. Fahami? Maka zikrullah dan zikrun Nabi harus memenuhi hari-hari kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut setelah itu nama Nabi kita. Baca salawat. Muhammadur Rasulullah. Baca salawat oleh kita. Dan pahami oleh kita. Kita baca Quran. Baca salawat kepada Nabi. Baca Quran menyebut kalamullah. Dan bacakan sunnah Nabi kita. Maka para ulama banyak yang sengaja merutinkan membaca hadis Nabi. Rutin. Ada yang merutinkan membaca Sahih Bukhari, ada yang merutinkan membaca Sahih Muslim, ada yang merutinkan membaca Sahih Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Muwatta dan sebagainya. Cuma baca doang. Kan? Mau ngerti enggak ngerti baca. Ini apa sih? Ini adalah kalamnya Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, kenapa harus dibaca kalam Nabi Muhammad? Kan ada kalamullah. Kalamullah jelas kita harus baca. Kenapa harus baca kalam Nabi Muhammad? Allah memerintahkan wa rafa'na laka dzikrak. Kenapa sih ada maulid? Maulid itu membicarakan siapa? Membicarakan Nabi Muhammad SAW. Tentang Nabi Muhammad SAW, tentang keterpujiannya, tentang keunggulannya, tentang riwayat hidupnya, kelahirannya, awal penciptaannya, kan? Perjalanan hidupnya terus, masa kecilnya sampai kenabiannya dan sebagainya, akhlaknya, itunya, ininya, kan? Itulah yang disebut dengan maulid. Pahami? Kenapa harus dibaca? Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita wa rafa'na laka dzikrak. Kalau Allah disebut, Rasul juga sebut. Allah diingat, Rasul juga ingat. Ya kan? Fahami oleh kita. Hayati oleh kita. Jangan salah memahaminya. Kalau gagal faham ini jadi bahaya ini. Ya. Membacakan riwayat maulid Nabi jadi bid'ah. Ya. Lalu orang awam dicekokin. Apa dicekokinya? Namanya juga orang awam, ya kan? Akhirnya bengong. Apa? Kamu tahu gak? Ini maulid Nabi, ini kan cerita tentang Nabi Muhammad. Ini Quran. Ini Quran, ini berjanji. Mana yang lebih agung? Jawab. Quran. Quran firman siapa? Firman. Ini maulid Nabi, cerita tentang Nabi, kan? Bikinan ulama nih, ini bikin ulama. Ini jelas firman Allah. Jadi jelas, keagungannya jelas kan? Kesuciannya jelas kan? Jelas kan? Kenapa kamu hari-hari kamu tidak hanya Quran saja? Kenapa pakai maulid? Ini pemikiran yang sepertinya benar, kan? Tapi sangat salah. Sepertinya benar, tapi
sangat salah. Orang yang awam, oh ya udahlah, kenapa pakai baca berjanji segala macam, udah baca Quran doang. Itu sepertinya benar, tapi sangat salah, keluar daripada ajaran Islam. Loh, ya iya, keluar daripada ajaran Islam. Pemikiran seperti itu keluar daripada ajaran Islam, bukan ajaran Islam. Ingat, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bukan ajaran para salaf soleh, bukan. Tapi kan jelas begitu. Jelas itu menurut kamu yang tidak jelas, karena kamunya tidak jelas, kan? Ingat. Jadi kalau yang gak jelas dikasih yang gak jelas, ya sama-sama. Akhirnya jelas katanya, karena kamunya tidak jelas, dikasih yang tidak jelas. Menurut yang tidak jelas, katanya jelas. Padahal salah banget. Coba, dari mana ketahuan salahnya? Lihat, fahami oleh kita. Ketahuan salahnya begini. Ini Quran, kalamullah, benar, agung, benar. Ini berjanji, cerita Nabi Muhammad dibikin oleh ulama, kan? Benar, yang membikin siapa? Ulama, yang menyusun ulama, kan? Kenapa kamu pakai baca berjanji? Udah baca Quran saja. Di mana ketahuannya salah? Kan? Yang pertama harus jeli nih, ketahuannya salah yang pertama. Yang pertama adalah yang enteng dulu. Nanti urusan yang berkaitan dengan dalil, yang nggak usah pakai dalil. Apa yang nggak usah pakai dalil? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu suka baca buku nggak? Kamu sekolah nggak? Yang diambil oleh kamu itu ilmunya Quran bukan? Bukan. Dapat Allah, dapat malaikat Jibril, atau dapat Nabi Muhammad, atau dapat manusia biasa? Manusia biasa, kan? Bukankah kamu setiap hari pergi sekolah? Terus hari-hari kamu juga kamu sering nonton TV, sering melihat, sering mendengar, sering menyimak, sering ikut memikirkan, sering ikut merasakan, sering ikut komen, ngobrolin tentang dunia dan sebagainya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Quran? Apakah bisa membandingi Quran? Kenapa kamu tidak Quran saja? Quran aja, udah, jangan ngomongin yang lain. Jangan cerita bisnis, jangan. Udah, Quran saja. Quran, baca aja Quran. Hah? Jelas tidak sekarang? Eces ente. Kelihatan salahnya yang tadi? Kelihatan kan? Ini gak usah pakai dalil. Gak usah pakai dalil. Kenapa kamu baca buku itu, buku ini dan sebagainya? Dan catat oleh kita. Itu salah, makanya bukan ajaran Islam. Ajaran Islam gak begitu. Ajaran Islam tidak seperti itu. Penjabaran daripada makna Quran itu menjadi kehidupan yang sangat indah. Jadi percintaan, jadi obrolan, jadi hubungan. Masya Allah. Jadi bisnis. Ingat, jadi politik, jadi organisasi, jadi budaya. Masya Allah. Jadi keindahan, jadi kenikmatan. Ini makna dari Quran. Ini ajaran Allah. Jadi kesehatan, jadi kekuatan. Sehingga dalam kehidupan sewaktu-waktu kita harus berbicara tentang urusan kesehatan. Kita berbicara urusan bisnis. Sewaktu-waktu berbicara kita urusan organisasi. Sewaktu-waktu kita berbicara urusan politik. Sewaktu-waktu kita mengkaji ilmu tentang kehidupan manusia. Ilmu tentang, kan, cari duit.
ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang keamanan, ilmu tentang itu, tentang ini dan sebagainya. Nah, ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Namun Quran tetap dibaca. Ingat, namun Quran tetap dibaca, namun Quran tetap dikaji. Yang salah dalam ajaran Islam, satu, ketika orang meninggalkan Al-Quran total, lalu berbicara yang lain, baca itu, baca ini dan sebagainya, kan? Ingat, seperti kehidupan orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak mengenal Quran. Ini yang pertama. Ya? Yang kedua yang salah apa? Quran melulu, baca Quran, tapi dia tidak mikirin bagaimana dia cari duit, usaha yang halal, ilmu bisnis dan sebagainya, gitu kan? Negara ini butuh ilmu politik, gitu kan? Ilmu politik bagi orang-orang yang mengurus rakyat dan sebagainya. Nah, pahami oleh kita, itu dua-duanya salah. Itu dua-duanya salah. Nah, ini kan makul, masuk akal kan? Masuk akal. Jadi jangan sampai dijadikan senjata agar orang meninggalkan membaca sejarah Nabi, riwayat Nabi, maulid Nabi dengan cara membodohi umat. Ingat, dengan pemikiran seperti barusan matematikanya. Ini matematika yang ngaco, matematika yang sesat dan menyesatkan. Yang Buya sering katakan matematika goblok. Matematika goblok ini, nggak ngepas itu goblok itu. Matematikanya seperti itu. Dan matematika seperti itu. Nah, persis matematika yang ngaco ini, yang goblok ini seperti begini. Kamu nggak usah pakai ikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, langsung saja kepada Quran dan hadis. Coba, ini Quran, ini hadis, lalu ini Imam Syafi'i. Kamu milih mana? Kan itu matematika goblok namanya. Hah? Kalau orang awam, karena keawamannya bisa tertipu tuh. Oh iya ya, kenapa harus kepada Imam Syafi'i? Langsung saja kepada Rasulullah. Wah, udah bergaya, keren rasanya. Saya langsung kepada Rasulullah. Keren kayaknya gitu kan. Nah, apa itu Imam Syafi'i? Syafi'i itu kan. Maliki, Hanafi, Hambali, itu kan manusia biasa. Langsung kepada Rasulullah, pada Allah dan Rasulnya. Kan keren itu kan. Kayaknya keren, padahal goblok tuh. Pikirannya itu goblok itu. Matematikanya salah. Lah, salah matematikanya. Buya yang enteng aja kalau nanya matematikanya begini saja. Kamu kan mengajak orang agar nggak percaya kepada para imam-imam yang 4. Dengan karena itu manusia biasa, mungkin salah mungkin benar. Yang pasti benar adalah Nabi, oke. Yang pasti benar adalah Allah, oke. Dan saya mau tanya kepada kamu. Saya mau tanya, mana ibumu? Ini katanya ibu saya. Kenapa kamu tidak menikahi ibumu? Ini kan ibu, gak boleh menikahi ibu. Dari mana kamu tahu ibu? Apakah ada wahyu yang datang kepadamu? Dari mana itu tahu bahwa itu ibumu? Apakah Rasulullah yang mengatakan kepadamu bahwa itu ibumu? Mulai ngahulang tah? Ya enggak lah. Ya. Terus dari mana? Kamu percaya penuh sehingga kamu menetapkan dan menerapkan satu hukum haram saya menikahi ibu saya setelah meyakini bahwa itu ibu saya. Nah, sekarang yang saya pertanyakan kepada kamu, mana dalilnya Quran dan hadis bahwa itu ibu kamu? Teuing dawuh Quran atau nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya itu. Loh, kamu mengajak orang nggak boleh percaya kepada Imam Syafi'i, padahal ulama, wali, Imam Malik, Imam dan sebagainya, dan sanad keilmuan, sanad agama. Loh,
Harus langsung kepada Quran dan hadis. Saya mau tanya, mana Qurannya, mana hadisnya yang menyatakan bahwa itu ibumu? Kalau kamu mengatakan Imam Syafi'i mungkin salah, Imam Malik mungkin salah, lalu kamu mendengar siapa sehingga kamu menetapkan percaya 100% bahwa itu ibumu? Ya kata ibu saya, sama kata ibumu hanya sendirian? Kata ibumu hanya sendirian, kata ibumu ini mamahmu. Lalu kamu percaya? Apakah pasti ini benarnya? Atau mungkin benar mungkin salah? Mungkin benar mungkin salah. Kenapa kamu percaya? Ulama bukan ibumu? Bukan. Wali juga bukan? Oke. Dan kamu banyak percaya kepada si A dan si B dalam hidupmu, padahal mereka bukan nabi, mereka bukan Tuhan. Kamu percaya kepada si A dan si B. Kamu masuk sekolah dari mulai TK sampai SD dan sebagainya. Lalu ilmu yang kamu ambil, apakah kamu percaya? Kalau kamu tidak percaya, tidak mungkin kamu sekolah. Kamu sekolah karena kamu percaya. Ilmu tentang ekonomi kamu percaya kepada si anu, ilmu tentang kesehatan percaya kepada si anu, ilmu tentang politik percaya kepada si, ilmu tentang IPA, ilmu tentang percaya kepada si anu dan sebagainya. Mereka nabi, mereka Tuhan. Ketahuan salahnya kamu, ketahuan. Banyak orang yang tertipu karena begitu matematikanya. Ini Nabi Muhammad, ini Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah adzan Jumaah 2 kali. Ini Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi, menantu Nabi. Adzan Jumaah 2 kali, menambah 1 kali. Rasulullah mertuanya saja adzannya Jumaah 1 kali. Ini Sayyidina Utsman 2 kali. Kamu mau milih siapa? Memilih Rasulullah, memilih Utsman bin Affan. Itu kan pertanyaan goblok namanya. Matematika goblok, kan? Diterima oleh orang yang masih awam. Masih awam, ya sama-sama goblok. Akhirnya, oh begitu ya. Udahlah, saya kadang mas adzan Jumaah 1 kali, karena adzan Jumaah 1 kali itu adalah amalan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar juga 1 kali, Sayyidina Umar 1 kali, udah. Sayyidina Utsman kan bukan nabi, bukan rasul, itu tambahan Utsman bin Affan. Innalillah, ini matematika goblok namanya, kan? Allah catat oleh kita. Pernah Buya kan dongengkan, ada orang yang lagi baca Quran. Lihat di YouTube ya juga. Lagi baca Quran di kuburan. Ada datang. Oh, dia syekh gitu kan. Nih syekh ini datang. Diinterogasi, kenapa kamu baca Quran di kuburan? Kan? Matematika yang dilontarkan begini, kan? Kamu tahu nggak bahwa tempat yang mulia itu adalah masjid? Yang paling mulia itu bukan kuburan, tapi masjid, kan? Maka tempat yang paling baik itu masjid. Kamu kenapa baca Quran di kuburan? Tidak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya. Kalau baca Quran di masjid ada keterangannya dan dicontohkan oleh Nabi. Para sahabat baca Quran di masjid. Kamu jangan sampai melakukan sesuatu yang Nabi tidak contohkan, kan? Masa kuburan dengan masjid masih bagusan kuburan? Itu namanya matematika goblok. Itu anak, karena masih anak-anak, akhirnya tidak bisa jawab anak itu, kan? Jadi kalau santri Buya, jamaah Buya, Asyifa, tukang ramet ini bisa jawab. Kang Iwan, tukang komputer, insya Allah bakal bisa jawab. Dengan jawaban yang tidak usah pakai dalil. Apa coba jawabannya? Begini saja jawabannya, kan? Oh, kalau begitu saya baca Quran di rumah haram, saya baca Quran di pasar haram, saya baca Quran di mobil haram, saya baca Quran sambil jalan haram, karena itu bukan masjid, kan?
nanti dia juga bakal mikir lagi. Hah? Gak boleh baca Quran di kuburan, kan? Gak ada contohnya dari Nabi. Sama, baca Quran di mobil juga gak ada contohnya dari Nabi. Baca Quran di pesawat, baca Quran gak ada contohnya dari Nabi. Hah? Jadi kalau saya mau baca Quran di mobil, gak boleh, gak ada contohnya dari Nabi. Harus di masjid doang gitu. Di luar masjid tidak boleh baca Quran. Itu kan? Sama Pak Iwan akan dijawab begitu nanti. Hah? Itulah pemikiran goblok namanya. Catat oleh kita. Jadi seolah benar, dan padahal hakikatnya salah. Salah total, sangat-sangat salah sekali. Apalagi kalau dengan keterangan-keterangan yang lain, ya. Seperti yang barusan, baca berjanji Allah memerintahkan. Ini nabinya Allah, ini utusan Allah. Oleh Allah disebut-sebut kok dalam Quran. Ini utusan Allah. Kita diperintahkan harus mengenalnya. Bagaimana mungkin saya bisa cinta kepada orang yang saya tidak kenal? Tidak kenal keagungannya, tidak kenal keistimewaannya. Karena kecintaan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Kecintaan, kan, ingat, kecintaan itu bisa tumbuh ketika mengenali kemuliaan, mengenali keunggulan, mengenali keterpujian, keindahan sesuatu, kan? Maka saya ingin membangun cinta kepada Nabi SAW, mau tidak mau caranya saya harus mengenal tentang keunggulannya, tentang keterpujiannya, karena tidak bisa dipaksakan. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Jika tak kenal maka tak sayang, jika tak kenal maka tak cinta. Dan saya diperintah oleh Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin saya bisa mengagungkan beliau tanpa mengetahui sisi-sisi keagungannya?